Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Solo Raya untuk edisi pagi hari ini, Kamis tanggal 15 Februari 2024. Pendengar, bersama saya Puja Jati, kami hadirkan informasi terkini dari Solo dan sekitarnya. Dengar Bawaslu Kota Surakarta merilis hasil real count sementara untuk pemilihan presiden pemilu 2024 dengan suara yang masuk sudah hampir sebesar 50% lebih pada Rabu sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dari data tersebut, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul sementara. Disusul dengan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dan terakhir paslon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Paslon 2 unggul sebesar 50,5% dengan jumlah suara sebanyak 98.871, paslon 3 34,1% dengan total suara 65.466, dan paslon 1 sebesar 15,4% dengan total 29.577 suara. Pemilih terbanyak berdasarkan data sementara berasal dari Banjarsari sebanyak 58,69%, dilanjutkan Kecamatan Serengan sebanyak 53,25%, dan Kecamatan Pasar Kliwon sebanyak 49,43%, dan Kecamatan Jebres sebesar 37,91%. Lembaga survei indikator sebelumnya merilis quick count atau hitung cepat dan pemilu 2024 dengan data yang sudah masuk mencapai 88%. Hasil sementara menunjukkan pasangan Prabowo Gibran mengungguli dua pasangan lain untuk kota Surakarta. Dari hasil quick count atau hitung cepat sementara, kompilasi data yang dihimpun menunjukkan pasangan 02 Prabowo Subianto Gibran berhasil unggul di Solo Raya dengan perolehan lebih daripada 50% suara. Padahal selama ini wilayah Solo Raya, khususnya kota Solo, dikenal dengan kandang banteng. Artinya dominasi PDIP di wilayah tersebut cukup dominan. Namun hasil hitung cepat sementara untuk Pilpres malah mengindikasikan sebaliknya. Prabowo Gibran lebih unggul dari Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP. Peneliti Indikator Politik Indonesia Agustri Hartono pada Rabu kemarin mengatakan hasil ini tak bisa lepas dari peran Presiden Joko Widodo. Sebab menurutnya berapa kali terakhir perform daripada Prabowo Subianto masih stagnan. Maka hal itu peran Jokowi sangat diuntungkan, sangat menjadi kunci dalam menjadikan keberhasilan karena bisa mengubah meskipun itu kandang banteng. Ia mengatakan faktor lain yakni pembagian bantuan sosial atau bansos belakangan di wilayah Jawa Tengah juga bisa menjadi salah satu faktor. Menurutnya secara luas tidak hanya Solo Raya, Jawa Tengah juga merupakan pertaruhan yang besar bagi Jokowi dan juga PDIP. Terkait detail penyebab kenapa bisa terjadi pergeseran, menurutnya perlu dilakukan pengecekan atau kajian lebih dalam lagi. Namun menurutnya peta di Jawa Tengah sudah terjadi perubahan yang cukup signifikan. Ia kembali menegaskan menurutnya faktor Jokowi turun gunung bisa menjadi salah satu faktor dominasi paslon 02 menurut hasil hitung cepat. Namun menurutnya bisa juga dihubungkan dengan hasil exit poll dari indikator yang menunjukkan salah satu alasan dominan memilih dua lantaran mau melanjutkan program dari Presiden Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Prabowo dan juga putranya Gibran Rakabuming Raka. Sementara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menjadi juru kunci di wilayah Solo Raya dalam real count atau penghitungan suara sementara versi KPU. Hingga Rabu semalam pukul 7 waktu Indonesia, pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, KPU sudah mengumpulkan data sementara dari 7 kabupaten atau kota di Solo Raya. Anies Caimin untuk sementara masih menempati posisi yang terakhir. Di Karanganyar data yang masuk sudah 13,97%. Dengan perincian suara 2.890 suara untuk Anies Imin, sedangkan Prabowo Gibran memperoleh 12.632 suara dan juga untuk Ganjar Mahfud 9.537 suara.
Ya, perlu diingat pendengar, realcount versi KPU ini masih data sementara. KPU masih akan terus melakukan penghitungan secara langsung dan berjenjang dan terus mempublikasikannya di laman resmi milik KPU. Beralih ke informasi lain dari data realcount KPU melalui laman pemilu 2024.kpu.go.id hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, baru diperoleh 10,11% perhitungan suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Sukoharjo mendominasi 10 wilayah dari 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Selain Kecamatan Bendaussari yang didominasi oleh Partai Amanat Nasional Topan dan Weru yang didominasi oleh Partai Gerindra, PDIP meraup poin unggul di 10 kecamatan lainnya. Kembangan berdasarkan hasil rekap dari 130 tempat pemungutan suara atau TPS dari total 2.533 TPS. PDIP memperoleh 2.189 suara atau sebanyak 31,28%. Perolehan ini disusul oleh Partai Gerindra dengan perolehan 1.036 suara atau sebanyak 14,81%. PAN kemudian menyusul dengan perolehan suara sebanyak 742 atau sebanyak 10,6%. Sementara pada pemilihan presiden, DPC Gerindra mencatat hasil perolehan suara untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran di Sukoharjo unggul dibandingkan dua pasangan calon lain. Liaison Officer atau LO DPC Gerindra Sukoharjo Bayu Sabto Nugroho menyebut hingga pukul 19.30 WIB, pasangan calon yang diusung Gerindra ini berhasil mendulang suara sebanyak 59.490 atau sekitar 49,85% di wilayah Sukoharjo. Disusul dengan perolehan 39.678 suara untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD atau sebanyak 33,25%. Sementara untuk yang paling buncit adalah Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar di wilayah Sukoharjo yang memperoleh sebanyak 20.165 atau sebesar 16,90% suara. Jumlah ini baru diperoleh dari total 119.333 suara. Ya, berkaca pada pemilu sebelumnya di 2019 mendengar di Sukoharjo pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo Ma'ruf Amin unggul dengan perolehan mencapai 76,97% atau sebanyak 422.568 suara di Kabupaten Sukoharjo. Ya, sementara di wilayah Karanganyar juga pasangan calon presiden calon wakil presiden Prabowo Gibran unggul sementara di wilayah Kabupaten Karanganyar. Dari hasil real count tim pemantauan pemilu 2024 Kabupaten Karanganyar hingga pukul 20 WIB, Prabowo Gibran meraup 51,55% di Karanganyar, disusul oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 35,57% dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar sebesar 12,88% di wilayah Karanganyar. Real count ini sudah berdasarkan data masuk sebanyak 497.794 suara atau baru sebesar 69,58% dari total daftar pemilih tetap DPT di Karanganyar sebanyak 707.967 pemilih. Sementara untuk wilayah Kabupaten Wonogiri pendengar, ini berselisih sangat dekat antara perolehan suara paslon 02 dan 03 Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud di Wonogiri. Kedua pasangan saling kejar-kejaran dan meninggalkan pasangan nomor 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Dari data sementara pada pukul 20.45 semalam, Ganjar Mahfud memperoleh 26.670 suara atau 46,23%. Sedangkan Prabowo Gibran memperoleh 26.035 suara atau 45,12% suara. Sementara paslon 01 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar memperoleh 4.990 atau hanya 8,65% suara.
Ya, terpantau di Sekretariat Bersama Sekber Relawan Ganjar Mahfud di Colomadu, Karanganyar juga terpantau sepi pada Rabu kemarin. Di Sekber Relawan Ganjar Mahfud, hanya beberapa relawan yang memantau hitungan cepat melalui handphone masing-masing. Semulanya, Sekretariat Bersama Ganjar Mahfud akan melakukan nonton bareng atau nonbar quick count meskipun sudah beberapa alat yang sudah disiapkan. Namun Sekretaris Harian Sekber Ganjar Mahfud Seloraya, Kus Jayanto, mengatakan rencana melakukan nobar hitung cepat bersama relawan lainnya dibatalkan usai melihat daripada kondisi hasil perhitungan cepat di sejumlah lokasi di Seloraya. Gus Yanco juga mengatakan akan terus berkoordinasi dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Ia juga menyebut koordinasi dilakukan dengan sejumlah pimpinan relawan Ganjar Mahfud yang ada di Seloraya. Informasi lain, pendengar, di Sragen hasil rekap penghitungan suara untuk wilayah Sragen untuk pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Sragen hingga pukul 22:09 waktu Indonesia bagian Barat juga menyatakan masih didominasi oleh paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran yang unggul sementara. Dari data yang diperoleh dari Pemkab Sragen, pasangan 02 unggul 54,3% dengan suara sebanyak 327.403 suara, disusul oleh Ganjar Mahfud sebesar 32,92%, sementara urutan terakhir yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebesar 13,6% dengan jumlah suara 79.119%, dengan jumlah suara yang sudah masuk hitungan sebanyak 81,54%. Sementara untuk wilayah Seloraya yang berbeda hanya di Boyolali, pendengar, di mana Ganjar Pranowo Mahfud MD selain Wonogiri tadi ya, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD unggul di penghitungan sementara perolehan suara Pilpres 2024 di Kabupaten Boyolali. Hingga Rabu pukul 21.15 WIB di laman pemilu2024.kpu.go.id, total suara masuk dari 1.325 TPS, Ganjar Mahfud memperoleh total 50,21% suara. Disusul oleh pasangan calon nomor 2 Prabowo Gibran yang memperoleh suara 40,75% dan pasangan calon nomor 1 Anies Muhaimin dengan perolehan suara 9,4%. Terakhir, pendengar, untuk Klaten, paslon 02 meraih suara terbanyak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil real count atau penghitungan langsung versi KPU hingga Rabu malam pukul 24.05, Prabowo Gibran unggul cukup jauh dibandingkan dua calon lainnya. Untuk wilayah Klaten, KPU sudah mengumpulkan 24,99% suara di Kabupaten Klaten dengan rincian suara terbanyak diraih oleh Prabowo Gibran dengan 44.636 suara, disusul Ganjar Mahfud dan Caimin yang mendapatkan 13.989 suara di wilayah Klaten. Demikian pendengar semua informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Solo dan sekitarnya untuk Kamis 15 Februari 2024 untuk Anda. Kembali ke Studio 1 melanjutkan RDS Pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Seloraya. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio dakwah syariah, satu suara untuk dunia. Kabar gembira, kini hadir Aflaha Store sebagai pusat hijab syar'i berkualitas di Kota Solo. Kunjungi showroom Aflaha di Jalan Punto Dewo nomor 53 Ngruki Solo, Selatan Asrama Putri Pondok Ngruki. Aflaha Store menyediakan banyak pilihan model jilbab terkini, mulai dari jilbab instan